Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Meskipun kebohongan lari secepat kilat, namun kebenaran akan dapat mengalahkannya. Dua pepatah itulah yang cocok disematkan pada kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Selama sebulan lebih ini kita semua disajikan oleh sebuah tontonan yang lebih hebat, lebih menarik daripada drama Korea. Malah banyak yang mengatakan sinetron mah lewat, deh. Pasalnya, sejak muncul berita adanya dua anggota polisi tembak-menembak di rumah dinas Jenderal Bintang 2, yang dinilai banyak pihak adanya kejanggalan. Banyaknya mata dan telinga tertuju pada kasus itu bukan tanpa alasan, karena ketidaklajiman pertama disuguhkan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, yang dalam konferensi persnya menyebutkan telah terjadi tembak-menembak dan satu orang mati bernama Brigadir J. Kemudian langsung disimpulkan bahwa Baradae menembak mati Brigadir J dalam upaya membela diri. Nah, sajian awal itulah yang semakin mengundang banyak mata dan telinga untuk lebih tahu kasus matinya Brigadir J ini. Seminggu pasca meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat, muncullah seorang pengacara yang bernama Kamarudin Simanjuntak dan timnya. Beliau dengan lantang dan berani menyuarakan sekaligus melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, bahwa kematian Joshua Huta Barat diduga adanya pembunuhan berencana yang dilakukan banyak orang. Kembali publik dibuat geger oleh pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang membeberkan hasil autopsi kedua dilakukan di Jambi. Adanya temuan banyak luka di tubuh almarhum Joshua, semakin menguatkan dugaan sang pengacara keluarga Brigadir J itu dan sontak pernyataan itu menuai beragam reaksi publik. Spekulasi dan asumsi pun terus liar dan berkembang di jagat maya. Hingga para ahli hukum dan banyak tokoh ikut bersuara dan diam-diam publik pun ikut menganalisis kasus ini dari berbagai referensi serta dituangkan di banyak media lewat komentar dan cuitannya. Hingga pada akhirnya Presiden 3 kali bersuara dan menegaskan kepada Kapolri agar kasus ini dibuka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, agar kepercayaan masyarakat kepada Polri tidak rusak. Hari-hari berlalu kasus matinya Brigadir J belum menemukan titik terang. Tingkat kepercayaan publik semakin menurun terhadap 3 institusi, yaitu Polri, Komnas HAM dan Kompolnas. Sebab sudah ada yang mati. Ada juga yang mengaku menembak, namun Polri belum juga menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Perlahan tapi pasti, tim sus yang dibentuk oleh Kapolri bekerja dengan serius. Yang kemudian Kapolri akhirnya menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 junto pasal 55 dan junto pasal 56 KUHP. Kembali publik semakin penasaran dengan pasal yang diterapkan oleh penyidik Bareskrim kepada tersangka Baradae. Karena, ini artinya Baradae hanya turut serta dalam kejadian matinya Brigadir Joshua Huta Barat. Sikap dan pernyataan para pejabat dan praktisi hukum yang mengikuti kasus ini pun kian bermunculan. Seperti halnya Menko Polhukam, mantan Kabareskrim Susno Duaji, Saur Siagian dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian pada hari berikutnya Polri pun menyatakan 25 orang hingga 31 orang telah diperiksa oleh tim sus, serta beberapa diantaranya telah dicopot dari jabatannya. Yang mencengangkan beberapa orang yang telah dicopot jabatannya itu. Mereka adalah para petinggi polisi, dari mulai pangkat Kompol, AKBP, Kombes, hingga Irjen. Ini akhirnya telah menjawab penasaran publik, bahwa memang kasus matinya Brigadir Joshua ini bukan kasus sembarangan. Terlebih lagi setelah Kapolri mengumumkan 3 tersangka lainnya dan salah satu tersangkanya adalah Irjen Perdi Sambo. Dia adalah seorang Jenderal Bintang 2 yang mengemban jabatan sebagai Kadif Propam di Mabes Polri. Polisinya polisi yang juga sekaligus pimpinan tertinggi dari almarhum Joshua Huta Barat. Pasal yang disangkakannya pun kepada 4 tersangka ini tidak main-main, yaitu pasal 340 junto pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 dalam KUHP. Dan pasal-pasal yang diterapkan tersebut ancaman pidananya adalah bisa hukuman mati, seumur hidup dan selama-lamanya 20 tahun penjara. Ketegasan Kapolri pun mendapatkan apresiasi banyak pihak, namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan, kenapa pihak-pihak lain yang ikut merekayasa, menghalangi dan menghilangkan barang bukti hanya disinggung-singgung soal kode etik. Padahal banyak yang berpendapat bahwa itu secara sadar sengaja dilakukan untuk memuluskan aksi pembunuhan yang diotaki oleh Ferdi Sambo. Jadi bukan tidak profesional,
tapi unsur diniatkan. Dan kini nampaknya drama atau tontonan babak baru mulai dimainkan lagi. Dengan adanya pengakuan tersangka Perdi Sambo, yang mana Perdi Sambo mengaku bahwa dirinya kesal terhadap almarhum Brigadir Joshua setelah adanya laporan dari istri adanya pelecehan seksual di Magelang. Yang sebelumnya santer disuarakan bahwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi di rumah dinas Perdi Sambo di Jakarta. Kok sekarang berubah lokasi pelecehannya? Kayaknya bukan Magelang tetapi Dagelan. Hehehe. Kemudian isu dicabutnya kuasa dari tersangka Baradae, yaitu Deoli Payumara atau Bang Olip, ini mengajak kita semua untuk lebih intens menonton kasus ini. Sebab bukan tidak mungkin sutradara dalam kasus ini masih ada dan mengecoh penonton yang sudah mau pada pulang pada aktivitas masing-masing. Padahal banyak juga yang berkomentar bahwa munculnya pengacara bernama Bang Olip, yang sekaligus akan membawa tersangka Baradae ke ruang justice kolaborator. Ini dinanti banyak publik. Bang Olip tegas berani membuka pengakuan Baradae apa adanya kok malah mau ditiadakan dalam panggung kasus ini. Namun pada akhirnya publik pun harus percaya kepada Polri dan harus selalu optimis bahwa Tuhan Maha Penyempurna dari segala kejadian di bumi ini. Tugas kita setelah kasus ini selesai adalah tetaplah berupaya menyatukan ucap, akal dan hati, karena 3 hal itulah baik dan buruknya hidup kita. Terima kasih, Charles Chu.